Telat bayar di aplikasi SPayLater ataupun S-Pinjam, ya mungkin bisa dibilang galbe di Shopee. Nah, apakah DC Lapangan akan datang mengunjungi alamat rumah pengiriman saat kita belanja biasanya? Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin banyak orang takutkan ya, teman-teman. Karena ya, resiko gagal bayar atau telat bayar di Shopee tentu saja akan membuat orang-orang itu panik. Karena mengingat nama besar Shopee, mengingat DC-nya itu seakan-akan banyak, padahal sebenarnya juga enggak. Nah, itu akan menjadi sebuah hal yang akan membuat kita semua gelisah. Nah, ada yang bilang memang alamat-alamat yang kita gunakan, kita daftarkan di Shopee, itu dikunjungi atau dihubungi atau ditelepon oleh DC yang bersangkutan kalau kita telat bayar atau gagal bayar. Benarkah demikian? Jujur, hal seperti ini tuh ada beberapa juga teman-teman yang mengalaminya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang diperbolehkan, ya, karena tidak ada hubungannya antara e-commerce dan juga pembayaran paylater atau pinjaman online di Shopee-nya, S-Pinjam. Kecuali mungkin teman-teman membayar sesuatu menggunakan SPayLater dan itu ada alamat belanja. Nah, alamat belanjanya inilah tercatat di sistem payletternya. Nah, ini mungkin bisa jadi, tapi kita kan nggak pernah tahu ya, dapurnya mereka di belakang itu cara kerjanya bagaimana. Secara aturan harusnya mereka tidak boleh saling share data, karena beda company. Cuman ya memang kadang kita itu menandatangani, mensepakati sesuatu yang kadang kita tidak baca. Dan di situ memang terkadang ada klausal yang bilang bahwa data kita boleh di-share ke instansi lain dengan tujuan untuk bahan marketing atau mungkin analisa. Dan kita menyetujuinya. Nah, itu terkadang beda kasus ya. Dan mungkin di Shopee juga ada. Saya pun juga nggak baca semuanya. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini apakah mungkin ketika kita telat bayar atau gagal bayar yang dikunjungin itu alamat pengiriman atau alamat ketika kita belanja? Jawabannya mungkin sekali. Karena mereka bisa juga, ya namanya oknum selalu ada lah ya, untuk membaca data tersebut. Dan beberapa kali saya juga mendapatkan informasi dari teman-teman lain ya di kolom komentar, kok datang ke alamat pengiriman, ke alamat belanja. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang masalah kalau memang alamat tersebut adalah alamat kita. Yang jadi masalah adalah ketika kita membelikan barang sesuatu ke alamat saudara, ke alamat kerabat atau teman kita, ini yang jadi masalah. Karena pastinya bukan karena teman-teman takut ya, tapi karena teman-teman malu nanti kalau DC-nya ini menghubungi rekan kalian yang pernah kalian kirimkan, atau mungkin malu tiba-tiba ada DC datang ke alamat rumah orang-orang yang pernah kalian kirim saat belanja yang nggak ngerti apa-apa, pasti kan ini jadi sesuatu yang malu. Kalau alamat sendiri, oke lah bisa dihadapi. Tapi kalau alamat orang lain, ini kan jadi lebih malu-maluin ya. Nah, kemungkinan takutnya karena hal itu. Lalu yang kemudian yang kedua, bisa jadi alamat tersebut kan ada nomor telepon. Kadang ada juga orang-orang yang pernah kita beliin pulsa, itu juga dihubungi. Nah, sebenarnya saya juga nggak tahu apakah ada oknum di belakangnya. Kita sebut aja oknum lah ya, karena Shopee harusnya nggak boleh melakukan hal seperti itu dan melarang untuk tim penagihannya melakukan hal seperti itu. Jadi kalau kita mau melaporkannya, kita harus punya bukti yang cukup kuat yang menyatakan bahwa, oh ini DC Shopee ini melakukan pelanggaran kayak gini loh. Ya, ini untuk berjaga-jaga aja. Nah, sekarang selanjutnya ke depannya adalah ketika teman-teman mencium indikasi adanya ya data-data belanja kalian, alamat kalian dihubungi, teman-teman harus kumpulkan bukti, minimal capture, atau minta tolong ya kerabat kalian tadi itu yang merasa pernah dihubungi, capture juga, kumpulkan bukti, laporkan ke Shopee-nya. Biar sama pihak Shopee diusut siapa sih oknum yang melakukan pelanggaran ini. Kalau di sini mentok, teman-teman naikkan ke Slik OJK. Naikkan ke laporan ke OJK. Ini juga penting sekali. Dari OJK ini nanti akan diusut lagi. Ya, ini prosesnya juga akan lama ya. Nggak bisa secepat yang kita bayangkan. Kalau mau lebih cepat lagi, naikkan ke surat pembaca. Ceritakan kronologinya, detailnya, kasih buktinya. Nah, pihak Shopee pasti nggak mau dong nama mereka jelek. Nah, mereka pasti akan menindaklanjuti dan memprioritaskan masalah ini menjadi lebih cepat lagi. Ya, jadi usahakan setiap kalian mendapatkan sesuatu yang ini melanggar aturan,
langsung dilaporkan. Mau itu digubris atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting teman-teman proses laporkan. Itu akan jauh lebih penting. Ya, oke. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.